Halo, ketemu lagi dengan InWave, Investor Wave, gelombang cuan para investor dan trader, Elliott Wave Forecasting and Trading Course. Hari ini tanggal 10 Juli 2023 jam 1:23 waktu Indonesia bagian tengah. Saya mau menyajikan forecasting mengenai Astra Auto Parts. Ya, di layar teman-teman sudah lihat bahwa pola ini sebelum masuk, bahwa saya mau menceritakan bahwa pola ini sebenarnya cukup jarang terjadi, yang mana 5 gelombang cycle lengkap ini ditutup dengan yang namanya irregular flat. Ya, sulit terbantahkan bahwa ini adalah pola 335. Jadi ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, masuk syarat, kemudian wave 5. Ya. Kemudian lagi ini wave A, kemudian kenaikan adalah 535, A, impulse, kemudian B, double tree, dan C, expanding diagonal. Kemudian dia turun, ya, pola irregular flat atau pola flat. Ya, irregular flat adalah salah satu derivat dari pola flat. Flat mempunyai 3 derivat, yaitu regular flat, running flat, dan regular flat, running flat, dan irregular flat atau expanding flat. Bisa juga disebut dengan elongated. Ya, ini saya sudah ukur, memang dia jatuh di 79 sebagai tempat haknya dari yang namanya pola irregular flat. Ya, jadi sini cukup tegas, 1, 2, 3, 4, dan 5. Selesai, finish. Yang menarik ternyata kenaikan ini memang nampaknya adalah bersifat impuls. Jadi artinya ini tidak ada anomali, tidak ada anomali pattern. Maksud anomali pattern adalah ini bisa saja berkode A atau W sepertinya, sementara ini tidak, ya, karena ini akan melanjutkan terus kenaikannya nanti ini untuk Astra Auto Parts. Apa ya saya mau ceritakan dari mana? Ini udah patternnya, dia 5 gelombang complete cycle. Oh iya, siapapun yang menonton video ini bisa untuk menanyakan, tidak apa-apa, kita saling mencerdaskan. Tetapi karena kemarin saya dapat informasi dari teman bahwa ada salah seorang mungkin grup yang menanyakan mengenai charting saya begini, ya. Saya sangat senang sekali, sehingga di sini momen saya untuk menjawabnya bahwa tidak ada satu buku pun, saya bisa pastikan itu tidak ada satu buku pun mengenai bagaimana kita menilai sebuah keabsahan dari misalkan wave 2 selesai kemudian wave 4 bagaimana. Saya boleh cari di semua buku Pratchett karena saya sudah mempunyai, karena memang saya sudah punya, karena saya mempunyai semua buku Pratchett. Dan saya punya semua video course-nya Pratchett, ya. Dan bahkan di buku-buku Elliott Wave yang lain, mungkin literasi saya itu mungkin ada 30 atau 40 buah tuh buku-buku Elliott Wave yang sudah saya khatamkan semua. Tidak akan pernah teman-teman mencari yang namanya bagaimana cara memvalidasi wave 4 itu masuk kategori terhadap wave 2 selesai. Tidak akan pernah ada. Jawaban ini akan ada sampai ketemu di namanya pola fraktal. Pola fraktal sebagaimana banyak dicontohkan adalah pola keong, pola paki. Setiap namanya gelombang selesai, itu akan selalu ditutup yang namanya gelombang yang lebih besar. Kita punya banyak penjelasan mengenai itu karena saya punya banyak literasinya. Jadi di Elliott Wave tidak ada penjelasan mengenai bagaimana keabsahan terhadap F4. Yang ada hanya adalah proses alternasi, ya, the rule of alternation. Dan banyak cerita dan banyak dan panjang cerita alternation. Bagaimana kita menilai dengan sebuah setwise pullback yang besar, kita sandingkan dengan korelasi pattern korektifnya. Tetapi tidak hanya itu, ya. Kita boleh berdebat, tapi you must show the literature. Oke, saya mau lanjut untuk mengenai bagaimana kenaikan, bagaimana ini proyeksi terhadap kenaikan di auto. Ya, saya melihat ada 2 skenario kenaikan ini.
Yaitu ini bisa dilabel sebagai di wave 1 atau memang ini adalah wave 3. Ya. Cukup panjang, tetapi saya coba masuk, mudah-mudahan waktunya tidak begitu panjang. Tapi percayalah teman-teman bahwa ini adalah opportunity masuk di auto. Auto masuk di auto opportunity, tetapi teman-teman, saya menyarankan ya kalau teman-teman bisa EWI, kan EWI mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh kemampuan technical lain, adalah dia bisa menilai sebuah koreksi itu selesai di mana dan kapan, apa nama patternnya. Kalau seandainya teman-teman tidak berkiblat pada yang namanya konsep ElliotWaveForecasting.com, ya itu nggak bisa karena itu jelas-jelas di luar pada kaidah EWI. Ya, W menjadi X, menjadi Y menjadi W, terus menjadi X, turun jadi Y, W lagi, terus W, kemudian nggak bisa memforecasting, ditulis lagi Y, pola itu adalah pola yang tidak berkesudahan, ya. Dan saya bisa pastikan tidak ada satu atau setengah halaman pun dalam bukunya Prester itu diceritakan dan diajarkan oleh Prester. Wah, saya sudah chat-chatan sama Prester kok. Ya, nanti kalau saya buka nanti akan malu ya. Oke, saya mau bahas mengenai ini. Artinya nanti teman-teman kalau tidak mengerti EWI, mungkin akan sebaiknya saya menyarankan tunggu saja dia pullback di 2440. Di 2440 adalah nilai HDP, high deep pullback terhadap yang dikorelasi sini. Ini patut kita pandang yang namanya LOT, length of time. Ya, length of time. Saya menggunakan istilah terminologi ini dalam bukunya William Delbert Gunn. Sedangkan high deep pullback saya gunakan dalam bukunya Ruben Villahermosa atau Roman Bogomazov, itu yang berkonsep Richard Demil Wyckoff. Saya hanya mengutip dan tapi saya masukkan dalam sebuah khasanah bagaimana kita menilai, memvalidasi sebuah korektif itu selesai sebagai penutup 5 gelombang terhadap 5 gelombang yang sebelumnya. Maksudnya seperti itu. Tidak ada di EWI, tapi saya mau memudahkan dalam hal pemahaman. Oke. Jadi saya melihat di sini ada 1, 2, kemudian di sini 3, kemudian 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nampaknya akan selesai. Sehingga ini saya melihat bahwa jika harga nanti dia break di 2440, besar kemungkinan dia akan masuk di 2200. 2200 adalah rasio 38,2 yang cocok terhadap wave yang namanya wave 3. Tetapi ada keanehan di sini. Ada keanehan. Jika ini disangkakan sebagai yang namanya extension, ya, definisi extension tidak jika ini disandarkan bahwa F3 mengalami perpanjangan wave yang lebih panjang, mungkin bisa jadi lebih panjang dibanding nanti wave 5. Kalau wave 1 jelas dong, dia sudah pendek kan begini. Ini saya tidak menaruh kecurigaan di situ karena dari segi high deep pullbacknya ini tidak mencerminkan terhadap rasio pullback yang punya di sini. Begitu equal ya, sehingga saya bercuriga ini baru F1. Jadi ini statusnya adalah intermediate. Dalam status ini, misalkan dalam status ini adalah primary, maka ini adalah yang namanya intermediate. Baru intermediate, ini primary. Ya, ini primary, harga naik ini primary gitu. Jadi ini baru intermediate. Nah, apapun akhirnya skenario-nya, saya melihat bahwa harga akan break di 2400 dengan 2200. Inilah momen teman-teman hati-hati masuk sehingga tidak prematur. Salah satunya ya memang kalau seandainya teman-teman menguasai ilmu Elliott Wave, ini akan bisa melihat bahwa pola ini turunnya apa ya? Apakah pola ini turunnya zigzag ya? Zigzag memang dalam semua literatur Prester itu 38,2 sampai dengan 50. Lebih secara normali ketika dia lebih 50 dia akan menghuni sampai dengan 79. Bahkan bisa sampai dengan 90 atau 90%. Ya, memandang rasio berarti memandang keumuman. Nah, yang kedua, karena ini kita landaskan pada sebuah wave 4 ya, wave 4, maka besar kemungkinan bisa jadi ini harga akan bergelombang. Harga akan bergelombang membentuk yang namanya sideways. Tetapi kembali lagi jika dia menggunakan yang namanya LOT, maka wave 4 akan harus lebih besar secara ruang, yaitu sebesar yang di sini.
Ya, tapi artinya kita memang tidak tahu nih. Kita memang karena patternnya belum terbentuk. Karena patternnya memang belum terbentuk, ya. Pattern ini belum terbentuk. Ya. Setidaknya kalau seandainya nanti dia menggunakan yang namanya LOT, dia akan harga lebih dari ini sebagai valid dinyatakan sebagai wave 4. Ya. Nanti kita lihat apakah ini sharp. Jika dia sharp, besar kemungkinan akan menjadi wave 1 karena ini tidak mencerminkan extension. Ya, ini tidak mencerminkan rasa-rasanya sangat cukup clear ya. Ini tidak mencerminkan yang namanya extension. Saya lebih patut untuk bercuriga ini namanya wave 1. Jadi wave 1, wave 2, nanti wave 3 akan begitu showing koreksinya wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan wave 5. Di sini baru nanti wave 3. Di sini baru nanti wave 3. Jadi 1, 2, 3 nanti di sini akan gelombang besar, dia akan melibas dari yang namanya deret 5 complete cycle yang di sini, kemudian akan naik. Naik ini saya tidak tahu membentuk pattern apa. Ya, saya tidak tahu dia naik untuk apa, bisa jadi artinya bisa jadi dia wave 1, ya, bisa jadi dia wave 1 atau wave 3, berarti ini wave 1 di sini, berarti wave 3 di sini atau mungkin saja dia bentuk wave 1 lagi. Jika wave 1 berarti di sini primary. Ya, primary, dan berarti ini berubah turun degree menjadi intermediate lagi. Oke, mungkin itu saya bisa memastikan bahwa auto akan mengalami kenaikan, tetapi mungkin dia akan terkoreksi. Kita akan pantau dan mudah-mudahan saya nanti punya cukup banyak waktu dan bisa diingatkan untuk memantau pergerakan di 2440 sampai dengan 2200 ya. Jadi saya melihat kalau seandainya dia turun di 2440 patut dipandang sebagai bahwa ini koreksi terhadap wave 3 bisa dinyatakan valid ya. Nanti kita lihat di sini. Kita lihat bagaimana polanya. Bisa jadi dia buat begini 535, dia turun bentuk 5 gelombang, bisa saja ya. Jadi artinya opportunity cukup besar untuk Auto, bersabar dan sering-sering kunjungi Telegram InWeb. Mudah-mudahan nanti kalau saya lupa kan bisa disentil. Oke, terima kasih. Teman-teman bisa nonton di video terakhir penutup dari video ini. Terima kasih, selamat siang. Teman-teman bisa gabung di grup kami, di grup Telegram InWeb saham. Bisa di scan ini barcode. Nanti kita di grup akan cukup banyak membahas beberapa topik saham. Ini ada sesi kami titipkan keseruan di grup. Bagaimana charting di gold dan Bitcoin, yang terutama gold ya, karena tingkat volatilitas tinggi. Ini akan melatih teman-teman mengasah ilmu Elliott Wave-nya seperti itu. Ini ada beberapa charting saham yang sudah kita forecasting ya, mulai dari ya ada cukup banyak, kita sesuaikan dengan nama dari A itu dan B sesuai dengan huruf pertama dari 4 huruf nama emitennya, dari baca, terus BNI, BRI Syariah, BCA dan nama bla 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 bla. Ini kemudian ada request list teman-teman yang lainnya. Kemudian lagi kita ada berbagi ebook, berbagi video course ya. Segala macam kita siapkan di sini. Ini juga saham-saham yang dimulai dengan huruf P, QRS, ini TU, PWXYZ, ini JKLM segala macam, NNO, dan kita ini belum jalan kuis berhadiah setiap minggunya. Nanti kita akan beri ada video course, ada ebook dan lainnya. Oke, jangan lupa teman-teman follow YouTube kami Elliott Wave. Untuk InWeb semoga bisa memberi manfaat tentunya, dan insyaallah tidak akan menyesatkan teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa, ketemu di chat emiten saham lainnya.